Pada tahun 2013, masyarakat Indonesia sangat bergembira menyambut sesuatu yang benar-benar menarik, yaitu mobil murah alias mobil rakyat alias mobil LCGC. Tujuannya jelas, supaya mayoritas masyarakat Indonesia memiliki mobil. Dan ya, ini adalah salah satu program yang menurut kebanyakan orang adalah program pemerintah yang sangat sukses. Bagaimana tidak? Dengan adanya peraturan ini, produsen bisa menjual mobil dengan harga yang benar-benar murah bahkan untuk di tahun segitu. Ayla misalnya. Mobil ini dijual mulai dari Rp76.500.000 untuk tipe terendahnya. Tapi ya gitu, varian ini benar-benar menyedihkan banget. Kemudian selain Ayla, Agya dan Brio pun juga memiliki harga yang benar-benar terjangkau, yang mana harganya cuma di 100 jutaan aja. Ini benar-benar 100 jutaan ya, karena harganya nggak lebih dari Rp120 juta untuk tipe tertingginya. Dengan harga yang benar-benar terjangkau ini, LCGC langsung menguasai pasar Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Mobil LCGC selalu masuk dalam 5 mobil terlaris di Indonesia apapun itu. Namun semakin kesini, LCGC yang tadinya ini adalah mobil murah, saat ini udah gak ada murah-murahnya. Karena minimal untuk membeli LCGC, kalian harus mengeluarkan uang sekitar Rp160 juta. Bahkan untuk trim tertingginya di kelas LCGC harganya udah hampir Rp200 juta. Ya, harganya hampir mirip kayak Baleno yang didiskon. Tapi walaupun harganya semakin mahal, pasar LCGC masih tetap ada dan beberapa mobil LCGC masih bisa bertengger di 5 mobil terlaris di Indonesia. Namun semua ini hancur ketika tahun 2025, yang mana pasar LCGC benar-benar anjlok. Tidak ada mobil LCGC yang bertengger di 5 mobil terlaris di Indonesia, dan semua ini bisa terjadi karena EV. Menariknya, untuk menaikkan penjualan LCGC lagi, sebenarnya beberapa produsen sudah melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah DP yang sangat ringan dan cicilan bisa diatur sesuai kemampuan. Namun sayangnya udah ada program ini, penjualan LCGC nggak naik secara signifikan. Kenapa? Ya karena LCGC tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan EV saat ini. Yang berarti kasarnya pasar LCGC udah mulai ditinggalkan pelan-pelan oleh pasarnya. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya produsen memainkan harga lagi untuk menaikkan gairah pasar LCGC lagi. Tapi, bukannya memainkan harga lebih murah seperti yang dilakukan Suzuki, produsen yang punya LCGC malah menaikkan harga mobil mereka. Walaupun kenaikan harganya nggak signifikan, yaitu mulai dari Rp600 sampai Rp1,2 juta aja, tapi sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk menaikkan harga mobil yang sedang ditinggalkan pasar. Dengan adanya kenaikan harga ini, apakah pasar LCGC benar-benar akan semakin tenggelam? Jawabannya mungkin iya, mungkin juga tidak. Jika kita mau berpikir secara rasional di pasar mobil Indonesia saat ini, sepertinya LCGC bukan pilihan utama kebanyakan orang lagi. Karena ya dengan harga yang hampir mirip, EV berhasil memberikan sesuatu yang lebih baik daripada LCGC. Bahkan lebih baiknya, ini hampir di segala aspek, mulai dari fitur sampai performa. Jadi ya buat kalian yang berpikir rasional dan mementingkan rasa berkendara, LCGC mungkin bukan pilihan utama kalian lagi. Tapi, walaupun di Indonesia sempat demam EV di tahun 2025, tapi sayangnya semua itu hanya terjadi sesaat aja. Karena faktanya, di awal tahun 2026, dengan kebijakan eksklusif EV CBU dicabut, penjualan EV langsung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan untuk kelas LCGC yang tadinya ditinggalkan malah naik posisi. Kita ambil contoh BYD Atto One. Di akhir tahun 2025, Atto One menduduki peringkat 1 mobil paling laris di Indonesia. Dan Atto One berhasil menggeser semua mobil bensin yang bertengger di tangga tersebut. Namun pada tahun 2026, Honda Brio berhasil bangkit pelan-pelan. Walaupun masih di bawah Atto One, tapi hanya tertinggal 1 tingkat aja. Dan hal ini juga menjadi indikasi kalau emang penetrasi EV di Indonesia ternyata cukup lambat jika tidak ada pemicunya. Dan untuk LCGC sendiri, walaupun segmen ini sudah di ujung tanduk banget, tapi mereka punya sesuatu yang orang Indonesia pasti akan suka, yaitu mesin bensin. Walaupun LCGC memang lebih buruk dari EV entry level dalam hal apapun, tapi kalau kita ngomongin dapur pacunya, LCGC menang telak di sini. Kenapa bisa menjadi menang telak? Ya karena di rentang harga segitu, seharusnya sebuah mobil hanya akan menjadi halo car untuk konsumen barunya. Dan sayangnya untuk saat ini, sepertinya EV tidak bisa menjadi halo car untuk konsumen baru. Dan EV hanya bisa menjadi halo car untuk konsumen yang beralih dari bensin ke listrik aja. Dengan adanya kondisi ini, tentu aja walaupun sudah di ujung tanduk, segmen LCGC masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Setidaknya bertahan dalam kondisi ini. Dan jika aja demam EV tergantikan dengan demam hybrid, mungkin ini akan menjadi titik balik lainnya bagi LCGC. Karena secara harfiah, mobil hybrid ya masih pakai mesin bensin, yang berarti demand EV akan semakin berkurang di pasar. Jika demand-nya semakin berkurang, tentu aja mesin bensin akan menjadi pilihan utama lagi, baru setelah itu mesin hybrid. Iya kan?
Ya, secara garis besar, walaupun produsen memang berniat untuk mendongkrak penjualan LCGC lagi, tapi mereka sepertinya tidak akan menurunkan harga mobil mereka, karena mereka yakin mereka punya satu hal yang tidak dimiliki oleh EV, yaitu mesin bensin. Tapi satu hal lagi yang masih bikin bingung, kenapa mereka malah menaikkan harganya? Alasannya sih penyesuaian harga ini dilakukan dampak dari meningkatnya biaya produksi, harga bahan baku yang juga naik, dan komponen impor juga naik. Belum lagi kalau ngomongin fluktuasi harga rupiah yang bergejolak banget. Jika dilihat dari alasan tersebut, sepertinya kita bisa menerima kalau harganya menjadi naik dan disesuaikan. Tapi kalau kita lihat lagi lebih jauh, sebenarnya itu seperti hanya menjadi alasan aja. Karena produsen memang akan menaikkan harga mobilnya di setiap awal tahun. Mulai dari sedikit-sedikit, lama-lama jadi melonjak tinggi. Tapi jika ingin cocok lagi, apakah kenaikan harga ini disebabkan oleh produsen yang sedang ingin mengantisipasi volume yang menurun? Karena dengan kenaikan harga sedikit demi sedikit, profit kemungkinan bisa tetap terjaga. Kasarnya ya lebih baik menjual 8.000 unit tapi profit terjaga daripada menjual 12.000 unit tapi profit turun. Iya kan? Namun walaupun LCGC punya kekuatannya sendiri, dengan kenaikan harga ini walaupun tidak signifikan, tetap akan menimbulkan resiko. Karena jika semua prediksi produsen salah, yang mana penetrasi EV malah semakin membaik dan pasar EV semakin besar, pasar LCGC mungkin akan semakin kehilangan peminatnya. Karena mau bagaimanapun, dengan kenaikan harga yang konsisten, LCGC seperti terjepit dari dua arah. Dari bawah, dia kehilangan status mobil murah. Dari atas, dia kalah fitur dan gengsi. Dengan demikian, LCGC akan berada di pasar yang cukup ambigu. Ya kan? Namun di luar dari ini semua, yang jelas, industri otomotif selalu bergerak dalam siklus. Tahun 2025 mungkin menjadi puncak euforia EV. Tahun 2026 menjadi tahun koreksi. Dan LCGC berada di tengah-tengah arus itu, karena LCGC mencoba tetap relevan. Yang pada akhirnya keputusan menaikkan harga walaupun pasar mengecil bukan soal berani atau tidak berani. Karena ini biasanya soal kalkulasi bisnis, soal menjaga keseimbangan margin, dan lainnya. Namun di sisi konsumen, jika kenaikan harga terus terjadi di segmen LCGC dan produsen Cina terus menggempur pasar Indonesia dengan mobil yang hampir mirip secara harga dengan LCGC, apakah LCGC masih relevan? Ini yang bikin bingung. Apalagi kalau produsen Cina beralih ke hybrid murah. Kalau hal ini sampai kejadian, misalnya ada mobil hybrid dengan harga 200 jutaan, udah hampir pasti, kelar udah segmen LCGC di pasar Indonesia. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah LCGC masih relevan dengan kenaikan harga ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.